Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan melanjutkan kisah petualangan gaib di hutan Cicorahem, Banten. Tapi sebelum lanjut ke cerita, saya Sigit Nurwanto tidak bosan mengajak semua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita tercinta ini, negara Republik Indonesia, cepat terlepas dari teror virus corona. Terima kasih dan kita langsung lanjut ke cerita. Ini adalah part 3. Jadi ini adalah cerita akhir dari petualangan gaib di hutan Cicorahem, Banten. Mereka berdua melangkah dengan percaya diri. Dan kini petualangan baru pun sudah dimulai, yaitu petualangan gaib di hutan Cicorahem, Banten. Suasana hening mengiringi langkah mereka. Tak ada satupun bunyi binatang bersuara. Mereka hanya terus menyusuri jalan setapak ke arah utara. Kiri dan kanan jalanan itu hanya ditumbuhi rumput ilalang yang tinggi menjulang. Di saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba dari semak-semak, riakan semak-semak bergoyang hebat. Iman dan Dadan bersiaga. Setelah makin mendekat, tiba-tiba segerombolan babi lewat di depan mereka. Mereka yang kaget akhirnya merasa lega. Yang ditakutkan mereka adalah pasukan dari jurig jarian tersebut. Mereka terus melangkah tanpa menghiraukan kawanan babi yang lewat tadi. Tiba-tiba terdengar suara seorang lelaki parubaya. Mau kemana kalian? Kok terburu-buru begitu? Sontak, Iman dan Dadan kaget. Mereka pun langsung menengok ke arah suara. Terlihat seorang lelaki parubaya, tetapi lelaki itu berbadan pendek. Terlihat dia tersenyum menatap Iman dan Dadan. Iman pun menjawab, "Kami ada urusan yang harus diselesaikan, jadi kami terburu-buru." "Siapakah Bapak ini?" Lelaki parubaya itu pun tersenyum dan berkata, Inilah anak-anak zaman now. Ditanya orang tua, malah balik nanya. Ya sudah, kalau kalian mau berkenalan, berhenti dulu. Kita ngobrol. Kita ngobrol di sini sejenak. Kenalkan, aku Ki Paringga. saut bapak parubaya itu sambil menepuk dada. Iman pun terkejut dan berbisik ke Dadan, "Wah, gawatan, ada Ki Paringga." Dadan hanya bengong dan menjawab, "Emang kenapa gitu? Dan siapa Ki Paringga itu? Orang pendek kayak gitu, kenapa kamu seperti ketakutan begitu, Man?" kata Dadan sambil mengerutkan dahi. "Wah, kebangetan loh." Bisik Iman. Iman pun kembali berbisik, "Ki Paringga itu adalah raja babi di Lebak sini. Masa lo kagak tahu, Dan?" "Nggak tahu." sambung Dadan. Ki Paringga yang berada di depan mereka pun tertawa karena merasa dicuekan. Dia pun berbicara kembali. Kenapa kalian berdua malah berbisik-bisik? Tidak sopan kalau di depan ada orang itu berbisik-bisik. Kalian tidak punya tata krama. Kalian tidak punya tata krama sekali kepada orang yang lebih tua. Iman dengan agak sedikit hati-hati menjawab, "Saya Iman, dan ini Dadan temanku Ki." Nah, begitu dong. Emang kalian mau kemana? Kok terburu-buru begitu? kata Ki Paringga.
Saya mau ke istana Juring Jarian Ki, di utara sana. Ki Paringga kembali tertawa dan berkata, Mau apa kalian ke sana? kami mau menjemput 2 orang teman kami yang dibawa ke istana mereka. Oh, jadi begitu ya. Pantas saja kalau kalian diburu Juring Jarian. Kalian adalah santapan yang cocok buat mereka. Iman dan Dadan pun kaget karena mereka merasa tidak punya salah. Iman pun kembali bertanya, sebentar Ki, maksud Aki bagaimana? Kalian emang sarapan yang pantas buat Juring Jarian. Jawab Ki Paringga. Iman kembali memperjelas pertanyaannya. Maksud Aki bagaimana? Apa salah kami Ki? Ki Paringga tersenyum. Kalian memang pantas karena kalian tidak punya sopan santun dan tidak punya tata krama. Makanya kalian itu diburu oleh Juring Jarian hutan ini. Tapi kalian berdua hebat, bisa selamat dan tidak ditangkap oleh mereka. Saya yakin kalian pasti dibantu oleh si Basuni. Emang aki-aki itu selalu saja ikut campur dan selalu membela manusia. Iman pun memotong perkataan Ki Paringga. Maaf Ki, Aki tahu Ki Basuni. Aku tahu, dia itu selalu membantu manusia. Begini saja, kalian mau hidup atau siap mati? Kata Ki Paringga. Maksud Aki? Kata Iman. Kalau kalian masih mau hidup, silahkan kalian pulang. Itu pun kalau bisa pulang. Kalau kalian siap mati, ayo aku antar ke istana mereka. Ucap Ki Paringga sambil tersenyum menyeringai. Iman pun menjawab, kami tetap akan pergi ke istana Juring Jarian dan kami akan membawa kembali kedua teman kami. Kalaupun kami harus mati, berarti ajal kami telah tiba, karena mati dan hidup urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dadan pun mengangguk. Ternyata Dadan setuju dengan perkataan Iman. Wah, nyali kalian besar juga. Tiba-tiba saat mereka sedang berbicara, ada cahaya putih masuk ke tubuh Dadan. Dadan pun pingsan tergeletak. Iman pun panik dan berusaha membangunkan Dadan. Dengan wajah marah, Iman langsung berkata ke Ki Paringga, kamu apakah temanku Ki? Ki Paringga hanya tertawa. Hai, kamu lihat sendiri, aku dari tadi bicara dengan kalian, aku tidak melakukan apa-apa. Tunggu dan lihat saja apa yang akan terjadi dengan temanmu. Pada saat Iman kebingungan dengan apa yang terjadi kepada Dadan, tiba-tiba Dadan pun menepuk pundak Iman. Sudah, aku tak apa-apa. Iman pun menoleh, ternyata Dadan sudah terbangun. Tapi kali ini Dadan terlihat berbeda dan berwibawa. Dadan berubah jauh, berbeda dari seperti biasanya. Kamu diam dulu, Man. Biar aku yang berbicara dengan aki-aki ini. Dengan wajah bengong dan heran, Iman mempersilahkan Dadan berbicara. Paringga, ini adalah cucu saya. Apabila cucu saya salah, maafkanlah. Karena dia masih muda, masih dalam perjalanan mencari jati diri. Masih belajar mengaji diri. Ki Paringga yang tadinya tertawa berubah menjadi wajah kaget dan ketakutan. Ampun Ki Jaro, maafkan aku. Ternyata salah satu dari 4 orang itu adalah turunan Jaruk Rangkas. Iman hanya bengong. Setelah mendengar perkataan Ki Paringga, ternyata tak disangka Dadan adalah turunan Jaro dari Rangkas yang dulu terkenal sakti dan terkenal di daerah Banten. Siapa yang tak kenal dengan Jaro Rangkas tersebut? Se-Banten kenal semua. Malah waktu zaman Orde Baru, hanya dia yang berani menghadap ke Pak Harto ke istana dengan pakaian khas Lebak. Iman kembali menyimak pembicaraan Dadan dan Ki Paringga. Oke lah kalau begitu, kemarilah, akan kubawa kalian ke istana mereka. Kata Ki Paringga.
Aku akan tetap melindungi keturunanku. Sementara aku akan tetap menemani mereka dan membawa kembali keturunanku. Yang dibawa oleh Jurik Jarian ke istananya itu juga keturunanku. Sekarang, apa kamu mau bertarung dulu denganku? Apa kamu akan membantu aku? Ucap Dadan. Ki Paringga dengan wajah ketakutan menjawab. Aku akan membantu Ki Jaro. Ampuni saya tidak berani. Ya sudah, cepat. Antarkan kami ke istana Jurik Jarian. Baiklah, mari Ki Jaro. Peganglah tanganku. Dadan pun mengajak Iman. Ayo Man, tidak usah takut. Dulu aku pernah bertarung melawannya. Tentunya aku yang menang. Jadi gak usah takut. Iman pun mendekat dan memegang tangan Ki Paringga. Cuaca yang tadinya terang berubah seketika menjadi berkabut. Perlahan kabut menipis dan menghilang bersama Ki Paringga. Di depan mereka terlihat istana megah seperti di film-film. Terlihat gapura pintu gerbang yang begitu mewah, berukiran klasik, dan di samping kanan kiri terlihat pengawal berbadan kekar dan tinggi besar dengan wajah beringas. Tapi Iman dan Dadan tidak gentar. Mereka berdua melangkah menuju pintu gerbang, dan Iman pun berkata, "Hai Tuan Penjaga, aku Iman, dan ini Dadan temanku. Aku ingin bertemu dengan raja kalian." Sang penjaga pun menoleh ke arah mereka. Wah, ada manusia. Berarti kita akan pesta. Pesta malam ini jadi sepertinya. Hahaha. Di dalam ada 2 manusia. Ini ada 2 manusia lagi. Kita akan pesta besar dengan daging manusia yang begitu enak. Penjaga itu tertawa. Saat penjaga tertawa, Dadan tanpa dikomando oleh Iman meloncat ke arah penjaga itu dan menghantam kepala satu penjaga. Tanpa suara teriakan, hanya terdengar dentuman keras, dan satu orang penjaga terkapar, tak bangun lagi. Sekarang giliran Iman yang kaget karena melihat kesaktian Dadan. Dadan menoleh ke Iman dengan senyuman. Sementara penjaga yang satunya itu kaget melihat temannya jatuh tergeletak. Penjaga itu pun berkata, Sebenarnya siapa kalian berdua? "Kan sudah aku bilang, aku ingin bertemu dengan raja kalian. Tapi kalian berbelit-belit. Kalian jangan meremehkan manusia. Ingat, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Begitulah kalian selalu saja meremehkan manusia. Makanya kalian diusir dari surga. Cepat, suruh keluar raja kalian dan bawa teman kami. Kalau tidak, kuhancurkan istana kalian." Saat Dadan berbicara, terdengar suara riuh-riuh ramai dari dalam istana. Rupanya, suara dentuman tadi terdengar sampai ke dalam istana, sehingga pasukan dalam istana tersebut berhamburan keluar dan seolah-olah siap menyerang Dadan dan Iman. Penjaga itu berkata, Percuma kalian jangan banyak bicara. Jangan harap kami akan memberikan kembali teman kalian. Dan yang pasti, kalian pun akan jadi santapan kami. Hahaha. Saat penjaga itu tertawa, Dadan menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Tak disangka, hentakan kaki kanan Dadan membuat porak-poranda gerbang istana tersebut dan menimbulkan gempa yang sangat hebat. Saat itulah terdengar suara dari dalam istana yang tak asing bagi Iman dan Dadan. Ampun Ki, jangan hancurkan istana kami. Terlihat Jurik Jarian yang pernah bertarung dengan Iman membawa Jepri dan Andi. Ini teman kalian, belum kami apa-apakan. Silahkan bawa pulang kembali temannya. Tapi ampun, jangan kau hancurkan istana kami. Dari dalam,
terlihat Japri dan Andi dengan wajah gembira dan berkata, "Ternyata kalian menyusul kami. Kami kira kalian tidak akan datang menjemput kami." "Kami pasti datang," kata Iman. Dadan berjalan menghampiri Japri dan Andi, sedangkan Iman berjaga-jaga, takut diserang tiba-tiba karena setan terkenal dengan segala hal dan tipu dayanya. Untuk mencelakakan manusia, itulah janji setan. Dadan pun membawa Andi dan Japri. Di saat mereka berkumpul berempat, tiba-tiba tanah yang diinjak mereka retak, dan mereka berempat jatuh ke dalam retakan tanah yang menjadi lubang. Mereka semua pingsan. Saat itu dalam pingsannya, Iman mendengar suara lantunan orang sedang membaca surat Yasin. Iman pun terbangun. Dengan perlahan, Iman membuka matanya. Iman melirik kiri dan kanan. Iman pun melihat langit-langit dalam ruangan itu. Terlihat lampu neon, dan Iman merasa lemas. Dia coba berbicara. Dari situ terdengar suara teriakan seseorang yang memanggil suster. Suster, suster, pasiennya sadar. Akhirnya, terdengar tangisan tak asing bagiku, yaitu adalah ibuku. Dengan suaranya, Alhamdulillah Iman, kamu akhirnya sadar juga. "Emang aku kenapa, Bu? Perasaan aku baik-baik saja." Kamu koma selama 3 bulan, nak. Ibu sudah putus asa. Ternyata Allah mendengar doa ibu. Iman kaget. Seingat Iman, dia ada di hutan Cicurahem. Kok tiba-tiba aku koma 3 bulan? Iman pun bertanya kepada ibunya, karena dia sangat penasaran. "Bu, sebenarnya apa yang terjadi?" "Maksudnya, aku koma 3 bulan bagaimana, Bu?" Iman pun terbangun dari tidurnya dan duduk menghadap ibunya. Akhirnya, Ibu Iman bercerita. Begini Iman, kamu kecelakaan di hutan Cicurahem. Jadi pada saat maghrib, tukang ojek menemukan mobil masuk jurang. Setelah diperiksa, di dalam mobil tersebut masih ada 4 orang. Akhirnya, ojek tersebut melapor ke polisi. Polisi datang ke tempat kejadian dan membawa kalian ke rumah sakit Rangkas Bitung. Pas saat diperiksa, kamu tidak luka sedikit pun. Bahkan semua teman-teman kamu juga tidak luka. Lecet pun tidak. Tapi yang membuat heran, kamu itu terbaring di kasur rumah sakit ini sudah 3 bulan. Dinyatakan kamu itu koma. Dokter pun tidak bisa memastikan kapan kamu akan sembuh. Iman hanya bengong, dan Iman berkata, "Bu, Dadan, Andi, Japri bagaimana?" Tuh, di samping kamu. Iman pun menoleh. Ternyata Dadan dan Japri pun berada di sebelah. Mereka juga telah sadar dari koma tersebut. Iman pun menghampiri mereka bertiga. Mereka seakan-akan gembira dan mereka berpelukan. Iman berbisik kepada Dadan, "Dan ingat janji lo kan akan rajin sholat." "Iya," kata Dadan. Ibu Iman yang duduk di sudut kasur pasien hanya bengong melihat kelakuan aneh anaknya itu. Ia pun berkata, Iman, emang kamu kenapa? Iman pun kembali lagi menghampiri ibunya dan menjawab, "Tidak apa-apa, Bu. Ayo kita pulang, Bu. Aku lapar, aku kangen masakan ibu." Setelah diperiksa oleh dokter dan dinyatakan sembuh, akhirnya mereka berempat pulang. Terima kasih, ini adalah akhir dari cerita petualangan gaib di hutan Cicurahem, Lebak, Banten.